berani berkata tidak. Jika memang itu tidak sesuai dengan pikiran Anda, tidak sesuai dengan hati Anda, maka beranilah berkata tidak. Jika dia misalkan meminta sesuatu atau mengajak sesuatu yang sekiranya tidak cocok, tidak sesuai, bertentangan dengan pikiran dan hati Anda, beranilah berkata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video ini saya menjawab komen dari beberapa orang yang ingin tahu bagaimana cara kita menghindari agar tidak mudah dirimut oleh orang lain, agar pikiran, emosi, dan hati kita tidak mudah dirimut orang lain. Dan bagi yang sudah dan mudah dirimut oleh orang lain, bagaimana cara untuk melepaskannya, atau bagaimana cara kita mengupayakan untuk terbebas dari remote control orang lain. Di sini saya akan berbagi tips, berbagai cara, ya, agar orang itu bisa lepas, terbebas dari segala bentuk kendali remote control orang lain, agar tidak menjadi manusia boneka, orang-orangan di sawah. Pertama adalah tumbuhkan secara terus-menerus kesadaran yang kuat bahwa diri Anda itu adalah manusia merdeka, merdeka pikiran, merdeka perasaan, dan merdeka hati Anda dari segala belenggu penjajahan di luar diri Anda dari orang lain. Itu penting. Kalau Anda memiliki kesadaran yang kuat, maka itu juga akan mempengaruhi upaya Anda. Oke, itu yang pertama. Kedua adalah berusahalah tidak mudah merespon, terburu-buru bereaksi atas apa yang dikatakan orang pada diri Anda, atau yang Anda dengar, atau yang Anda baca dari orang lain atau di luar diri Anda. Jadi kendalikan diri Anda, jangan mudah terpancing pikiran, emosi Anda untuk segera merespon, segera bereaksi dari apa yang terjadi dari luar. Cukup pertama adalah berdiamlah dulu, bersabarlah. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana sih sebenarnya harusnya kita merespon dari kata-kata orang, dari sikap orang, dari berita, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kendalikan lidah Anda untuk banyak diam, sehingga Anda tidak mudah terjebak berbuat kesalahan atas respon Anda, atas reaksi Anda pada yang terjadi di luar. Berikutnya adalah yang ketiga, belajarlah berani berkata tidak. Terkadang kita sebagai masyarakat Indonesia, orang Timuran, itu terjebak dengan budaya ewu pakewu. Gak enak hati, sungkan jika kita menolak berkata tidak. Karena memang secara antropologi kita memiliki budaya kebijaksanaan, budaya kearifan, lain dengan budaya yang barat, budaya kewajiban dengan mengedepankan rasionalitas, sehingga mudah mengatakan iya dan tidak. Bagi kita orang-orang Jawa ada situ ewu pakewu, tepo seliro, tenggang rasa.
tidak anak hati untuk menolak ajakan orang, sehingga seringkali kita berhipokrit antara mulut dan hati berbeda. Ya mungkin sekedar untuk menyenangkan, nggak enak hati menolak, nggak enak hati menyakitkan. Sesungguhnya itu justru malah menyiksa diri kita sendiri. Jadi berani berkata tidak. Jika memang itu tidak sesuai dengan pikiran Anda, tidak sesuai dengan hati Anda, maka beranilah berkata tidak. Jika dia misalkan meminta sesuatu atau mengajak sesuatu yang sekiranya tidak cocok, tidak sesuai, bertentangan dengan pikiran dan hati Anda, beranilah berkata tidak. Yang keempat, belajarlah kita untuk EGP, emang gue pikirin, atau masa bodoh. Dalam tataran tertentu, ini penting, ini diperlukan. Jadi, jika kita mengambil suatu keputusan, jika memang kita mau melakukan sesuatu yang kita anggap itu benar, penting dan prinsipil, kenapa kita harus kemudian takut untuk melakukan dan berkata hal itu? Nanti gimana apa kata orang, gimana nanti orang untuk menilai kita. Jadi masih sibuk dengan penilaian orang, sibuk dengan apa kata orang, sibuk dengan pandangan orang kepada kita. Itu capek kalau kita terus menerus begitu. Sibuk dengan gimana kata tetangga kita, perkataan teman-teman kita, pandangan teman-teman, pandangan masyarakat sebagaimana. Kalau memang yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan itu benar, ya, sekali lagi benar, maka yakinlah, lakukanlah, masa bodoh apa yang kata orang. Emang gue pikirin, ini hidup gua, ini hidup saya, bukan hidup kalian. Saya cari makan sendiri, tidak cari makan atau tidak meminta makan daripada kalian. Itu sehingga kita tidak mudah terkontrol, terkendalikan oleh orang lain. Masih, dan kita mampu menjadi mandiri, merdeka. Yang kelima, berlatihlah dalam kehidupan sehari-hari. Ya nggak butuh banyak waktu, 5-10 menit, ya, sisakan waktu untuk Anda bertafakur, Anda untuk iktikaf, Anda untuk meditasi yang bertujuan agar Anda mampu mengenali diri Anda yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, sedekat-dekatnya. Kenali pikiran Anda, kenali hati Anda, kenali emosi Anda, kenali kelemahan Anda, kenali kelebihan Anda. Dengan begitu Anda mengenali diri Anda, sehingga Anda bisa tahu mana yang menjadi kelemahan, kelebihan musuh kita atau orang lain tidak punya kesempatan, tidak ada peluang untuk kemudian mengendalikan, meremut atau mengamankan dari kelemahan kita. Jangan sampai musuh kita, orang lain yang punya maksud buruk ke kita atau orang iri dengki kepada kita, punya peluang, punya kesempatan atau mengenali diri kita lebih baik, lebih jauh, lebih dalam dari diri kita sendiri. Ironis sekali, terkadang orang lain lebih bisa mengenali diri kita daripada diri kita sendiri. Kenapa sampai begitu? Itulah kesalahan kita. Kenapa kita tidak belajar menyisakan waktu untuk mengenali diri kita sedalam-dalamnya, pikiran, emosi, dan sebagainya, hati kita. Pak, saya sibuk, gak ada waktu. Sesibuk-sibuknya Anda masih bisa sempat makan, minum, ya, ibadah, tidur, kamar kecil dan sebagainya. Kenapa Anda tidak berani menyisakan waktu untuk mengenali diri Anda?
daripada Anda akan dikenali oleh orang lain oleh musuh-musuh Anda yang bisa memanfaatkan kelemahan Anda. Demikianlah tadi kelima cara untuk terbebas atau tidak mudah menjadi manusia yang di-remote control oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.